wawasan. Belajar itu untuk masa depan. Assalamualaikum, hai Ananda. Jumpa lagi dengan Teacher Nina dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya Ananda? Sudah siap untuk belajar? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Materi pertama kita yang akan kita bahas adalah tentang struktur teks eksposisi. Apa saja yang termasuk di dalam struktur teks eksposisi? Yuk simak penjelasan berikut ini. Oke Ananda, kali ini kita akan membahas tentang struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada 3 bagian, yaitu yang pertama, tesis. Bagian ini merupakan pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Struktur yang kedua adalah rangkaian argumen. Rangkaian argumen berupa pendapat dan fakta. Pada bagian ini dinyatakan sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang akan dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen penulis. Dan struktur yang terakhir adalah penegasan ulang. Pada bagian ini berisi simpulan atau rangkuman. Bagian ini sering pula disebut penutup atau simpulan. Pada bagian ini sebagai bentuk perumusan kembali secara ringkas. Materi kedua adalah tentang kebahasaan teks eksposisi. Apa sih bedanya dengan kebahasaan teks yang lain? Untuk lebih jelas, yuk simak penjelasan berikut ini. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kebahasaan teks eksposisi. Kebahasaan teks eksposisi yaitu yang pertama ada kata teknis atau istilah. Contohnya reboisasi, spesies, flora, fauna, otonomi daerah, dan lain-lain sebagainya. Kata teknis itu tergantung dengan topik yang dibahas. Yang kedua yaitu kata yang menunjukkan hubungan kausalitas. Kata-katanya jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, dan lain-lain. Kebahasan ketiga yaitu kata yang menunjukkan hubungan kronologis. Contoh kata-katanya sebelum, sesudah, setelah, akhirnya, awalnya, dan lain-lain. Kebahasan yang keempat yaitu kata kerja mental. Contoh kata-katanya diharapkan, memprihatinkan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan lain-lain. Kebahasan kelima yaitu kata-kata perujukan. Contoh kata-katanya berdasarkan data, merujuk pada pendapat, dan lain-lain. Dan kebahasan yang terakhir yaitu kata-kata persuasif. Contoh kata-katanya hendaknya, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, dan lain-lain. Itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Sudah paham kan Anda? Oke Anda, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum dan bye.